Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia 2025. Proses persiapan yang baik berbanding lurus dengan hasil yang diraih Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional mengapresiasi perjuangan para pemain muda yang telah membawa nama Indonesia di kancah persepakbolaan dunia. Di lanjutan Piala Asia U17 2025, Indonesia memetik kemenangan 4-1 atas Yaman. Gol Indonesia yang bertanding di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi dikemas oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto Henga, dan Evandra Florasta. Indonesia sudah mencatatkan 6 poin sebelumnya menang 1-0 atas Korea Selatan. Dengan koleksi poin itu, Indonesia sudah dipastikan finish 2 besar di grup C. Untuk mempersiapkan timnas U17, Nova Arianto yang ditunjuk menjadi pelatih kepala sudah menggelar seleksi sejak awal tahun 2024. Target tinggi, lolos Piala Dunia U17 2025 dicanangkan PSSI. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional serta manajer Timnas Senior dan beberapa kali menukangi manajer Timnas kelompok umur, Kombes Pol Sumarji mengapresiasi perjuangan Timnas U17 yang lolos Piala Dunia. Kombes Pol Sumarji juga mengatakan bahwa pemain Timnas kelompok umur memerlukan motivasi lebih agar jiwa nasionalisme tumbuh sehingga dapat maksimal dalam bertanding. Berikut cuplikan Kombes Pol Sumarji dalam memberikan motivasi pemain Timnas kelompok umur. 100%, 1000%. Semuanya 11 orang diberikan tanggung jawab. Cintamu, orang yang selama ini mengasihi kamu, menjadikan kalian semua seperti ini. Kalian semua, apa yang harus kalian perbuat dan kalian berikan? Indonesia untuk pertama kali ke Piala Dunia U17 lewat babak kualifikasi dan berhasil melaju Piala Dunia di Qatar. Petualangan Indonesia di Piala Asia U17 2025 belum selesai. Indonesia masih harus menghadapi Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 10 April 2025. Pemirsa, untuk menggali informasi bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme Timnas Indonesia U17 dan kelompok umur sehingga dapat maksimal dalam bertanding, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional, Kombes Pol Sumarji. Selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Masyarakat Indonesia mengapresiasi PSSI dan perjuangan Timnas U17 yang lolos di Piala Dunia Qatar 2025, Bapak. Ya. Jadi begini, tentu yang harus kita patut bersyukur adalah perjuangan para pemain dan tentunya tim secara keseluruhan di bawah asuhan Nova Arianto. Dan tentu ini adalah berkat daripada upaya dan usaha yang sudah kami lakukan di Badan Timnas. Sehingga memang kesiapan ini bukan kesiapan yang boleh dikatakan singkat, tetapi persiapan ini cukup lama. Mulai dari persiapan kita melakukan TC-TC di dalam negeri, dan juga kita melakukan uji coba di dalam negeri, dan juga kita melakukan upaya-upaya TC ke luar negeri, dan juga kita lakukan uji coba. Tentu dengan persiapan yang sangat baik dan ini tertata sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan. Ya, tentu kalau itu kita jalankan dengan baik, ya hasilnya pasti akan baik. Jadi sekarang ini kita sudah tahu bagaimana upaya-upaya yang kami lakukan, ya, yang PSSI lakukan terhadap pemain-pemain yang memang boleh dikatakan ini adalah pemain-pemain cikal bakal pemain timnas berikutnya. Mulai dari setelah U17 ini tentu kan nanti berlanjut ke U20 dan U23 dan lanjut ke senior. Nah,
Ini sebenarnya titik awal ya, titik awal yang sangat baik dan ini kita sudah mencatatkan sejarah bisa lolos ke Piala Dunia dengan mengikuti kualifikasi, bukan hadiah ya, bukan hadiah, tetapi kita mengikuti kualifikasi. Dengan demikian persiapan dan juga semua yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya ini menghasilkan sesuatu yang boleh dikatakan sangat membanggakan untuk bangsa dan negara, untuk perkembangan sepak bola ya ke depan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana sepak bola, khususnya dalam hal pembinaan, ini harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Saya ngambil contoh misalkan yang ada di U17 ini boleh dikatakan kan dari Bayangkara FC juga menyumbang dua pemain, Evandra dan Berto. Sebenarnya ada satu lagi Torres, tetapi karena cedera tidak bisa masuk, masuk tuh jadi cadangan. Tetapi yang boleh dikatakan jadi bintangnya U17, salah satunya adalah Evandra dan juga yang tidak kalah menarik lagi Berto. Ini adalah hasil pembinaan dari Bayangkara FC yang memang kita betul-betul concern ke arah sana. Polri itu dengan adanya sepak bola Bayangkara FC tentu kan kita punya EPA. Nah, dari situlah kita berusaha untuk bisa melahirkan atau menghasilkan pemain-pemain dengan talenta yang sangat baik. Itu salah satu upaya dan salah satu usaha yang dilakukan oleh Bayangkara. Karena memang keberadaan Bayangkara FC ini harus bisa menjadi eh, klub yang memang bisa dipakai untuk memperkuat timnas, baik dari timnas usia muda, satu contoh seperti 17, U20, U23 sampai dengan senior. Ini yang kami lakukan dan alhamdulillah ini hasilnya sangat baik. Nah, tentu berkaitan dengan itu juga saya tentu berharap pada klub-klub yang lain, SSSB yang lain juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengelola youth-nya itu dengan baik. Kita sudah tahu sekarang banyak sekali akademi-akademi yang memang mempunyai apa namanya kualitas yang sangat baik ya, kualitas sangat baik dan itu banyak sekali itu yang bisa di hasilnya bisa dipakai untuk timnas. Saya tadi ngambil contoh seperti Bayangkara itu bisa dua orang yang memang bagus, tetapi banyak lagi akademi dan juga EPA-EPA dari beberapa klub yang memang saat sekarang ini memperkuat timnas U17. Ini patut kita syukuri dan kita juga harus senang ya dengan bergembira dengan adanya torehan prestasi yang sangat baik untuk sepak bola kita ini. Saya kira itu pembuka awal dari saya. Baik, dan beberapa kali Bapak terlihat memberikan motivasi terhadap pemain timnas kelompok umur dan hasilnya sangat maksimal dalam meraih prestasi. Dapat dijelaskan, Bapak? Oh iya, jadi begini, memang kelompok umur ini memang harus berbeda cara memberikan motivasi dan cara memberikan semangatnya. Kalau anak-anak kita mulai dari U16, U17, 20, 23 ini memang harus menggebu-gebu. Bagaimana kita menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi di anak-anak ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi, semangat berjuang, semangat berkorban, dan semangat apa namanya memperjuangkan bangsa dan negaranya, mengharumkan bangsa dan negaranya, itu tertanam maka secara otomatis dengan sendirinya para pemain ini akan berupaya, berusaha, bekerja dengan keras, maksimal, dan tentu bisa akan mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Nah, tentu supaya bisa seperti itu yang harus dilakukan adalah memberikan motivasi semangat yang tinggi kepada para pemain. Itu salah satu hal yang kami lakukan. Saya juga perlu sampaikan bahwa di semua kelompok umur itu memang harus ada motivator yang bisa membangkitkan semangat. Tanpa ada motivator yang bisa memberikan semangat yang tinggi, eh,
perjuangan para pemain itu dirasa kurang gitu. Tetapi kalau kita memberikan semangat yang tinggi, maka pemain pun juga membara semangatnya. Tapi kembali lagi, semangat itu harus dibarengi dengan taktik, strategi, dan juga apa namanya fokus, konsentrasi. Itu harus dibarengi dengan itu, sabar itu tetap harus dibarengi dengan itu. Kalau hanya semangat saja tidak dibarengi dengan taktik, strategi, dan lain-lainnya, tentu juga hasilnya tidak bagus. Semangat itu, memberikan motivasi itu adalah yang terakhir supaya para pemain bisa betul-betul maksimal dalam membela bangsa dan negaranya. Seperti itu. Adakah pesan kepada para pemain timnas U17 dan pemain muda lainnya agar tetap bersemangat dan imbauan kepada supporter timnas agar selalu mendukung timnas secara positif yang diharapkan akan terintegrasi dengan prestasi timnas di kancah perhelatan sepak bola dunia, Bapak? Ya, ya, ya. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa ini khusus untuk timnas U17 ini kan masih belum berakhir. Artinya belum berakhir itu setelah ini akan ada pekerjaan yang lebih berat lagi. Ya, walaupun kita sekarang ini sudah lolos, tetapi nanti di bulan November itu ada pekerjaan yang lebih berat lagi karena kita harus menghadapi Piala Dunia. Sudah tidak lagi kita lolos, tetapi kita harus menghadapi Piala Dunia. Kita tahu bahwa Piala Dunia itu tentu lawan-lawannya kan lebih sulit, lebih berat. Pasti kita tahu bagaimana Eropa sudah begitu luar biasanya. Kalau sekarang ini yang kita hadapi kan Asia ya, di grup Asia. Nah, setelah ini nanti kita akan ketemu di beberapa benua. Kita belum tahu nanti hasil dari drawingnya kita akan lawan mana. Tetapi nanti di bulan November kita akan menghadapi itu semua. Tentu kalau berkaitan dengan soal menghadapi Piala Dunia yang akan digelar nanti di Qatar pada bulan November, ini yang harus kita persiapkan adalah sisa waktu yang ada. Sekarang ini kan bulan April. Nah, bulan April ini masih cukup panjang waktunya. Ini yang harus kita betul-betul bisa mempersiapkan anak-anak kita ini yang U17 itu harus betul-betul matang. Matang dalam segala hal, matang dalam berpikir, matang dalam fisiknya, matang dalam hal sesuatu yang memang harus dia lakukan. Jadi semua hal harus betul-betul bisa lebih baik lagi dan kita harus betul-betul mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu masih cukup panjang dan itu harus kita persiapkan. Kami di Badan Timnas akan mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan upaya-upaya yang memang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan soal TC-TC dan juga uji coba yang harus kita lakukan. Yang tidak kalah penting tentu kami akan di samping pemain saat sekarang ini 23 pemain, kami akan mencari lagi pemain-pemain yang memang mempunyai kualitas yang lebih lebih baik lagi. Kami juga akan berupaya bagaimana supaya di samping pemain-pemain yang sekarang 23 yang terdaftar ini, nanti akan kami coba mencari lagi pemain yang memang mempunyai kemampuan yang lebih. Bisa kami ambil, sekarang ini kami sudah berbicara, coba mendiskusikan dan juga berbicara dengan orang tua pemain yang saat sekarang ini ada di beberapa negara supaya bisa memperkuat timnas karena kan kami mengutamakan bagaimana tidak proses naturalisasinya tidak melalui DPR dan sebagainya tetapi kami mengambil dari keluarga, contoh bapaknya orang Indonesia, ibunya orang mana dan dia sekarang berada di klub mana atau di akademi mana. Itu sangat mudah, seperti kayak Wilber itu kan kita tidak sulit karena dia memang mempunyai paspor, ibunya paspor Indonesia. Itulah yang akan kami lakukan. Kami sedang menseleksi beberapa, nanti apakah itu layak atau tidak, karena waktunya masih ada. Di samping itu juga kami akan mencoba, ini kebetulan kan juga liga bergulir di antara para pemain yang kalau memang masih memungkinkan usianya masih memungkinkan dan bisa masuk, ya tentu akan kita cari dan akan kita pakai
untuk bisa memperkuat itu. Di samping 23 pemain yang sudah ada. Kemungkinan-kemungkinan itu tetap akan kita lakukan dengan menambah kekuatan yang kami rasa itu memang harus kami tambah kekuatan itu. Kami akan selalu koordinasi dan kami akan selalu komunikasikan dengan Coach Nova karena apapun alasannya, semua keputusan ada di pelatih dan kami akan support full, akan support penuh kepada pelatih apa yang dibutuhkan oleh pelatih itu yang akan kita penuhi. Itu yang berkaitan dengan U17 untuk anak-anak kita. Di samping itu yang tidak kalah penting yang selalu kita ingatkan, saya juga selalu tekankan agar selalu berulang-ulang disampaikan kepada para pemain, jangan bermain medsos ketika mengikuti kegiatan seperti ini dan juga ketika kita TC. Dan yang tidak kalah penting jangan lekas apa namanya itu puas ya, lekas puas karena kelemahan di kita itu seperti itu. Anak-anak kita ini cepat begitu merasa menang, 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 terus dielu-elukan, nah, akhirnya euforianya berlebihan. Nah, pada akhirnya lebih mementingkan dirinya untuk bermedia sosial, mengenalkan ke masyarakat dengan cara-caranya dia yang pada akhirnya akan terjadi mengurangi performanya si anak itu. Itu yang harus kita jaga. Karena menurut saya menjaga ini lebih berat dikarenakan anak-anak ini kan masih boleh dikatakan baru usia maksimal 17 tahun. Rata-rata di bawah 17. Ini yang harus betul-betul kita harus bisa mengawasi dan yang lebih utama lagi kami akan tetap terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, sekali lagi akan kami komunikasikan dengan orang tuanya karena dengan orang tuanya otomatis akan lebih mudah kami mengendalikan, mengawasi anak-anak ini semua. Karena itu penting sekali. Jangan sampai pemain semestinya harusnya progresnya bagus, begitu nanti dia berpuas diri, akhirnya turun performanya, hilang dari peredaran bola. Ini kan akan jadi masalah buat kita. Nah itu ya. Terus yang terakhir untuk para supporter, saya kira para supporter sudah sangat luar biasa mendukung timnas ini, mulai dari kelompok usia 17 sampai dengan senior. Kami betul-betul bangga, kami betul-betul senang, dan kami betul-betul bersemangat berkiprah di dalam timnas ini di bawah badan timnas. Kenapa? Karena support dan semangat para supporter inilah yang membuat kami ini bersemangat di setiap event. Nggak melihat itu senior dan juga kelompok umur. Semuanya kami all out dikarenakan salah satu yang membuat kami all out adalah semangat dari para supporter, baik supporter yang memberikan support langsung dan juga supporter yang melihat melalui layar kaca dan juga yang lain. Ini yang betul-betul membuat kami semangat dan membuat kami kepingin terus berbuat, memperbaiki yang kami kurang-kurang. Dan Ketua Umum PSSI juga selalu memberikan arahan kepada saya selaku Ketua Badan Timnas untuk bisa memperbaiki semua. Mulai dari kelompok usia sampai dengan senior. Tentu itu akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami berkomitmen bagaimanapun di PSSI, Timnas ini karena rohnya PSSI itu ada di Timnas, maka saya selaku Ketua Badan Timnas akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Sumarji telah bergabung bersama kami di Poli TV dan salam presisi. Terima kasih. Selamat sore. Lantas bagaimana penerapan strategi yang jitu Timnas U17 dalam menghadapi Afghanistan di pertandingan terakhir, yang sudah pasti meloloskan Indonesia ke perempat final Piala Asia dan otomatis lolos Piala Dunia Qatar 2025. Saat ini kita telah terhubung dengan mantan pelatih nasional dan pemain nasional, serta meloloskan tim PON Jatim meraih gelar juara 1 kejuaraan di PON Aceh. Saat ini kita telah terhubung dengan Coach Muhammad Zain Al-Hadad, yang akrab dipanggil Coach Mama. Selamat sore Coach. Ya, selamat sore. Baik, Timnas U17 berhasil lolos ke Piala Dunia Qatar 2025. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama-tama tentu kita ya
sangat bersyukur, sangat mendapatkan berita yang bagus, sangat bangga, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk berkiprah di Piala Dunia di Qatar bulan November nanti. Dan tentu ini cukup membanggakan kita ya. Adik-adik kita bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Korea 1-0 dan mengalahkan Yaman dengan 4-1. Semoga adik-adik kita tetap konsentrasi, jaga badan untuk melangkah ke depan yang lebih berat lagi ya. Karena nanti lawan-lawan kita di Qatar nanti tentu dari benua lain dan tentu lebih berat-berat lagi. Saya rasa seperti itu. Baik, Timnas U17 bermain dengan strategi berbeda saat melawan Korea Selatan dan Yaman. Bagaimana menurut Anda? Ya, benar ya. Apa yang diterapkan oleh Coach Nova benar sekali. Dan kebetulan Coach Nova ini adalah mantan anak didik saya di Persibaya pada tahun 2003. Jadi ketika menghadapi Korea, Coach Nova memakai satu taktik namanya compact defense. Artinya ketika kalah bola dia memperkuat lini pertahanan. Memperkuat pertahanan dengan tidak memberi kesempatan pemain Korea untuk menerima bola dengan bebas, melakukan shooting dengan bebas. Semua dijaga secara tight marking dan ada cover-recover. Sehingga pemain Korea walaupun terus menyerang, tapi tidak bisa menghasilkan gol. Dan justru Indonesia yang menciptakan gol sehingga memenangkan pertandingan. Ini tentu satu yang cukup bagus. Dan ditambah lagi dengan ketika menghadapi Yaman, kita tidak memakai lagi sistem compact defense yang seperti itu, tapi lebih berani menyerang. Karena apa? Karena mungkin dianggap kualitas Yaman sama dengan kita atau di bawah kita sehingga penerapannya berbeda. Beda dengan Korea. Kalau Korea betul-betul compact defense, tapi lawan Yaman lebih berani keluar. Dan ini berhasil dilakukan sehingga kita bisa menang dengan angka 4-1. Bagaimana selanjutnya strategi efektif di Piala Dunia mengingat pemain kita lebih pendek dari tim yang lain, Bapak? Kalau saya melihat, ya, sepak bola ini ada 4 komponen yang harus diketahui dimiliki oleh pemain. Satu yang namanya adalah skill. Dua adalah ya, mungkin berikut taktik yang akan dipakai. Oh, contoh pemain-pemain Indonesia lebih dominan, lebih banyak pemain. Mungkin cara mainnya, taktik mainnya adalah pemain dari kaki ke kaki dengan kombinasi bola cepat. Jangan banyak melakukan main bola atas. Seperti satu contoh. Apakah itu yang akan dipakai atau apa yang lain? Biasanya pemain-pemain yang punya postur tinggi lebih cenderung bermain bola-bola atas. Karena apa? Dia akan memanfaatkan kelebihannya sebagai pemain yang tinggi. Dengan pemain-pemain Indonesia lebih banyak kecil-kecil, banyak pendek-pendek. Ya tentu cara mainnya jangan main bola-bola atas. Mungkin main bola-bola bawah cepat berubah-ubah arah sehingga lawan yang tinggi ini kan kuat. Dan ingat, pemain yang agak pendek itu dia lebih cepat dalam jarak 1,3 sampai 5 meter. Reaksi speednya bagus. Beda dengan pemain-pemain yang berpostur tinggi. Pemain yang berpostur tinggi itu langkahnya panjang. Sehingga dia cepat dalam jarak jauh. Tapi dalam jarak dekat dia akan kesulitan menghadapi pemain-pemain yang posturnya kecil. Itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Coach Muhammad Zain Al-Hadad telah bergabung bersama kami di Polri TV. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.